Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kali ini kita akan coba yuk bahas untuk persiapan ujian sekolah matematika SMP atau MTS tahun 2024. Udah siap semua bukan? Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk sukses di ujian sekolah tahun ini. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta besar sudut pelurus dari 62 derajat. Nah, teman-teman semua yang dimaksud sudut pelurus itu, kalau kita gambarkan misalnya ada sudut pelurus seperti ini ya. Nah, misalnya di sini sudut 62-nya kan lancip ya, 62. Nah, kita diminta sudut yang di sini nih, gitu ya. Nah, ini kan kalau kamu perhatikan, kalau pelurus itu total sudutnya ada 180 derajat. Berarti di sini bisa kita tuliskan X tambah 62 itu sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 min 62. Berarti sama dengan 118 derajat. Ya, jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kamu perhatikan gambar di atas ya. Kita diminta untuk menentukan besar sudut Y. Nah, sudut Y ini berarti kan Y itu sama dengan A tambah B ya. Oke, berarti kita cari dulu A sama B-nya. Yang pertama kita cari A-nya dulu ya. Kita lihat hubungan A dengan sudut 105 ini ya. Karena ini sudutnya dalam sepihak, ya. Dalam sepihak berarti kalau kita tulis A tambah 105 derajat itu harus sama dengan 180 derajat ya. Berarti A-nya sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat sama dengan 75 derajat. Oke, kemudian yang kedua kita mau cari B-nya. Nah, sekarang kita lihat hubungan B dengan 40. Ini adalah dalam berseberangan. Jangan lupa nih ya, dalam berseberangan. Oke, berarti kalau dalam berseberangan, kita bisa tuliskan ya B itu sama dengan 40 derajat ya, karena sudutnya pasti sama. Berarti kesimpulan kita Y itu sama dengan A tambah B, berarti sama dengan 75 derajat tambah 40 derajat. Berarti sama dengan 115 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan ya, gambar di atas ini ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada titik D, E, dan F. Nah, kita diminta untuk menentukan garis bagi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, di segitiga itu ada berbagai macam garis ya. Nah, yang pertama misalnya ada garis tinggi. Garis tinggi. Ya, garis tinggi ini garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus. Berarti kalau kamu perhatikan garis tinggi ini, ya contohnya adalah BF. Oke gitu ya. Yang kedua, ada yang namanya garis berat. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, garis berat itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi sama panjang. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan sisinya sama panjang ya. Berarti garis berat itu adalah AE. Ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah garis bagi. Nah, kalau garis bagi ini sama garis yang ditarik dari satu titik sudut dan membagi sudut itu menjadi dua sama besar. Berarti yang ini ya. Berarti garis bagi itu adalah CD. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Luas juring lingkaran yang berdiameter 28 cm dengan sudut pusat 72 derajat. Dan pi-nya menggunakan 22/7. Ya, teman-teman misalnya juringnya seperti ini ya, kita perhatikan. Nah, ini misalnya kita kira-kira juring. Di sini
sudutnya 72 derajat. Kemudian ini kan diameter ya. Kalau diameter ya 28, maka jari-jarinya itu 14 setengahnya. Nah, ini jari-jari dari sini sampai ke sini ini jari-jari. Nah, kalau kita diminta luas jurinya, ya, luas juring, maka ini kita buat perbandingannya yaitu 72 derajat per total sudut dalam lingkaran itu 360 derajat. Nah, ini dikali luas lingkaran atau PR kuadrat. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan di sini, 72 derajat per 360 derajat, ini dikali 22 per 7, kemudian dikali 14, dikali 14. Ya. Nah, ini kan teman-teman bisa sederhanakan ya. Nah, ini jawabannya adalah 123,2 cm persegi. Atau pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan. Di sini ada soal jarak dua pusat lingkaran adalah 26 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 24 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 7 cm, maka jari-jari lingkaran kedua adalah berapa? Nah, sekarang teman-teman perhatikan semua ya. Kalau kita perhatikan, misalnya ini kan sebenarnya ada dua lingkaran ya. Kita buat di sini ada dua lingkaran. Di sini ada lingkaran. Kemudian di sini juga kira-kira ada lingkaran. Nah, ini kita kira-kira ya. Kemudian kita tentukan di sini pusat lingkarannya misalnya. Nah, juga di sini. Nah, ini kita tarik ya garisnya. Ini pusat lingkaran. Nah, kemudian ini dari sini, ini jari-jari lingkaran yang pertama. Ini kita buat jari-jari lingkaran yang kedua. Gitu ya. Kemudian ini kita tarik. Nah, kita perhatikan dulu semuanya. Di sini kita baru identifikasi ya. Yang di sini uh, kita ketahui jarak dua pusat lingkaran adalah 26. Berarti misalnya di sini P, di sini Q, maka PQ-nya itu sama dengan 26 ya. Nah, kemudian misalnya di sini R, di sini S, maka kita perhatikan kan dia bilang panjang jari-jari salah satu lingkaran. Misalnya di sini 7 kita anggap. Kemudian panjang garis singgung berarti RS-nya itu sama dengan 24. Nah, kita diminta QS ya, QS-nya berapa atau jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah ini kan rumusnya adalah kita perhatikan RS kuadrat ya. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dikuadratin itu sama dengan PQ kuadrat, jarak dua pusat dikurang ini PR ditambah IS dikuadratkan. Nanti kalau kita tuliskan di sini menjadi 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang di sini 7 tambah IS kuadrat ya. Berarti di sini 576 sama dengan 676 dikurang 7 tambah IS kuadrat. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti kita simpulkan 7 tambah IS kuadrat itu sama dengan 676 dikurang 576. Berarti 7 tambah IS kuadrat itu sama dengan 100. Gitu ya. Berarti 7 tambah QS itu sama dengan 10. Berarti QS-nya sama dengan 3. Ya, berarti ini nilainya 3 nih. Jadi jari-jari lingkaran kedua adalah 3 cm atau jawabannya yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan gambar di samping ini ya. Di sini ada gambar, ini ada dua segitiga ya. CDE dengan ABC.
Panjang AC 3, oke, sudah. Panjang AD itu 8, karena di sini 3, maka di sini pasti 5. Kemudian panjang BE itu 16, jadi B ke E itu 16. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang CE. Oke, sekarang kita perhatikan dulu teman-teman. Di sini berarti kita buat perbandingannya ya. Berarti kalau di sini BE-nya 16, BE itu sama 16, kan di sini BC tambah CE sama dengan 16 gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan BC-nya itu sama dengan 16 min CE. Oke, kita buat perbandingannya. Nah, yang kita tuliskan tuh AC, ya, segitiga yang kecil ini AC, itu per CD, ya. Jadi AC per CD ini sama dengan angka yang sama, berarti BC per CE, gitu ya. Nah, sekarang kita ganti AC-nya, kita sudah punya nilai 3/5. Nah, BC-nya kita tahu 16 min CE per CE. Ya. Nah, ini kita kalikan berarti jadi 3 CE sama dengan gitu ya. Ini 80 min 5 CE. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti kalau kita pindahkan di sini jadi 3 CE tambah 5 CE sama dengan 80. Berarti 8 CE sama dengan 80. Ini CE-nya sama dengan 10. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang A. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa yang tingginya 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Tinggi gedung sebenarnya itu berapa? Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung saja kerjakan, cuma biar teman-teman pemahamannya lebih bagus, bisa kita buat gambar misalnya seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nah, ini uh, tinggi gedungnya ya. Kemudian di sini ada siswanya nih. Siswa tadi kan tingginya 1,5 meter. Nah, bayangannya dari sini ke sini itu 3,5 meter ya. Oke, kita tuliskan satuan. Nah, sedangkan bayangan gedung dari sini sampai ke sini itu 56 meter. Ya. Nah, kalau teman-teman kan seringnya nulisnya seperti ini. Ini ada gedung, bayangannya 56, kemudian ada orang tingginya 1,5, bayangannya 3,5. Nah, ini boleh aja sama. Nah, ini kan berarti perbandingan senilai ya. Berarti kita bisa tuliskan 3,5 bayangannya dulu, per bayangannya gedung juga, sama dengan di sini tinggi siswanya per tinggi gedung. Berarti kalau kita lanjutkan, di sini kita bisa tuliskan X sama dengan 1,5 kali 56 per 3,5. Gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung, jawabannya adalah 24 meter. Oke, berarti jawaban tepat adalah yang D. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan. Di sini ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga PQR. Nah, jika ABC dan segitiga PQR ini harusnya ya, nah, ini harus segitiga PQR, itu kongruen, maka pasangan sisi yang tepat yang mana gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya seperti ini agak segitiga misalnya ini. Ini kira-kira ya teman-teman ya, anggap saja ini kongruen ya. Satu lagi saya buat di sini misalnya, nah, seperti ini. Ini kita kasih nama misalnya A, B, C gitu ya. Ini kita kasih nama P, I, R. Nah, bebas saja sih sebenarnya. Berarti kalau kita tuliskan, di sini kan sudah ketahuan sudut A-nya 40 gitu ya, sudut B-nya 85, kemudian ini kan total
sudut dalam sebuah segitiga 180 ya. Berarti di sini pasti 55. Oke. Kemudian di sini 85 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau di sini 85 berarti yang sudah pasti sama kan itu adalah AC sama dengan PR ya. Karena dua-duanya sisi di depan sudut. Kan gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi dari gambar, ini sudah jelas AB itu ya pasti sama dengan IR, kemudian BC itu sama dengan PQ. Nah, maka kalau kita lihat pilihannya, yang sama adalah pilihan kedua dan keempat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar balok ya. Nah, sekarang kalau kita diminta menentukan daerah yang diarsir. Misalnya, kita buat gambar balok seperti ini ya, kira-kira teman-teman ya. Ini untuk memudahkan saja pemahaman kita, supaya nanti kalau ada tipe soal yang sama, teman-teman nggak bingung, gitu ya. Ini saya gambarkan dulu baloknya. Oke, ini salah seperti ini. Oke, nah ini kita akan kasih nama ya. Oke, kita kasih nama di sini, misalnya namanya A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan semua, ini kan kita sudah tahu balok itu terdiri dari 6 sisi ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi untuk ukurannya. Nah, kalau yang dimaksud bidang sisi, ini contohnya ya bisa jadi A, B, E, F, ya. Kemudian yang agak berbeda, B, C, F, G. Kemudian yang beda lagi adalah A, B, C, D. Ya, ini 3 sisi yang berbeda. Nah, kalau diagonal sisi, nah ini contohnya, kalau teman-teman perhatikan, misalnya saya tarik garis AC. Nah, gitu ya. Nah, yang lain misalnya EG itu sama. Yang beda adalah misalnya BG, ya, ke sini. Kemudian, satu lagi adalah yang beda AF. Gitu ya. Nah, kemudian kalau diagonal ruang, nah, teman-teman diagonal ruang itu misalnya saya tarik AG, kemudian CE, kemudian B ke H, kemudian D ke F. Ya, ini adalah diagonal ruang. Ya. Nah, sekarang bidang diagonal, nah ini teman-teman bidang diagonal itu misalnya seperti ini, saya tarik ya. Nah, ini yang kita cari. Nah, ini bidang diagonal. Saya di sini saya tuliskan, berarti bidang diagonalnya adalah BC EH, ya. Atau bisa jadi juga misalnya AC EG, ya. Berarti untuk soal ini jawabannya garis yang atau daerah yang diarsir adalah bidang diagonal. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Rizky akan membuat limas dari kawat yang alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 8, lebar 6, serta tinggi 12. Panjang kawat yang diperlukan itu berapa? Oke, misalnya kita gambar dulu ya. Nah, limasnya seperti ini. Limas segi 4 dengan alas persegi panjang misalnya. Ya, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya tarik diagonal alasnya, ya. Nah, ini saya tarik untuk mencari tingginya ke atas, misalnya seperti ini. Ya, ini misalnya tingginya di sini, ini kita tarik lagi garis. Nah, ini ke sini. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Ya, misalnya ini saya kasih nama T, ini A, B, C, D gitu ya. Berarti misalnya di sini 8 cm, di sini 6 cm. Ini biasanya sih orang nulisnya O gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan,
uh, ukurannya yang tinggi tadi 12 ya, berarti TO itu 12. Berarti TO itu 12. Nah, sekarang kita mau mencari misalnya TC-nya. Berarti kita cari dulu AC. AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 36. Sama dengan akar 100, yaitu sama dengan 10. Berarti kalau AC-nya 10, maka di sini 5 sama 5 gitu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan segitiga TOC misalnya. Ini T, ini O, ini C. Nah, ini kan 12, sini 5. Nah, kita cari TC nih sebagai sisi tegak. Berarti kan TC kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti TC kuadrat itu sama dengan 144 tambah 25. Berarti TC kuadrat itu sama dengan 169, maka TC-nya sama dengan 13. Oke, berarti kita sudah dapatkan semua ukuran. Nah, kita ditanya panjang kawat yang diperlukan. Berarti total kawat ya. Total kawat. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan alasnya ada 2 jenis ya. Berarti jadi 2 kali 8 ditambah 2 kali 6. Sedangkan rusuknya, rusuk tegaknya itu ada 4. Berarti tambah 4 kali 13. Jadi kalau kita lanjutkan jadi 16 tambah 12 tambah 52. Nah, ini sama dengan 80 cm. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang P. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, bahas tuntas dan mudah matematika SMP MTS untuk ujian sekolah tahun 2024 telah selesai kita bahas dengan sukses. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share video-video yang ada di YouTube ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.